Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kuasanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar proposal skripsi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita pengikut-pengikutnya yang tetap istiqamah menjalankan sunnahnya. Yang terhormat penguji utama Bapak Dr. Isyaq Talibo, Magister Pendidikan Islam, kemudian Pak Abrari yang sempat duduk di kursinya Pak Ilham Syah, Magister Pendidikan, Ibu Dr. Hayanti, Magister Pendidikan Islam, dan Saudari Meilan Arbi yang hari ini alhamdulillah sudah bisa seminar proposal ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa sebelum saya masuk ke pelaksanaan seminar proposal ini, barangkali tidak ada salahnya saya mengingatkan kepada Saudari Meilan ya, nanti siapkan alat tulisnya. Ada alat tulis dengan alat tulis, pulpen, kemudian kertas. Atau lebih bagus rekam, direkam, kemudian nanti dari rekaman itu supaya Anda mudah untuk kasih dia kacing aja supaya ada suara sedikit besar masuk di taruh sini saja, supaya bisa masuk di HP-nya nanti supaya dia gampang, supaya saudara Meilan nanti bisa lihat atau mendengar ulang di rekaman ini. Baik, saya mengajak kepada kita semua yang hadir di ruangan ini, mari kita buka seminar proposal atas nama Saudari Meilan Arbi, NIM 18.2.3.026 dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan seminar proposal skripsi ini, yang pertama prosentase dari Saudara Meilan. Yang diprosentase itu yang penting-penting, tidak usah dibaca panjang supaya nanti masukan dari Dewan Penguji itu ada banyak, ada bisa diperbaiki ya. Jadi kalau Anda tidak paham nanti bisa ditanya ke Dewan Penguji gitu, supaya proposalnya itu bisa bagus gitu. Kemudian setelah prosentase nanti konfirmasi dari Dewan Penguji ya. Dari konfirmasi Dewan Penguji kemudian kita saling konfirmasi dari Dewan Penguji dan peserta ujian gitu. Jadi itu tahapan pelaksanaan seminar proposal ini. Nanti pemberian nilai atau sepakatannya nanti dia akan disampaikan nanti oleh Dewan Penguji, apa khususnya sekretaris. Baik, sudah siap? Oke. Nanti kalau tidak begitu jelas nanti ditanya ulang ya. Ya. Oke. Baik, Saudari Meilan Arbi, disilahkan. Pertama yang saya hormati penguji satu saya Bapak Dr. Isyaq Talibo MPDI, yang saya hormati pengganti penguji dua saya Bapak Abrari Ilham MPD, yang saya hormati juga penguji satu saya Bapak Dr. Muhammad Syafq Rahman MPDI, yang saya hormati juga pembimbing saya Ibu Dr. Nur Hayati MPDI. Saya melakukan 15/2026 akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Problematika Pembelajaran PAI di SMP
Pulau Mentehage, Desa Tinoko, Kecamatan Muar, Kabupaten Minahasa Utara. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sementara menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang mentarungkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan peserta didik seperti yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut, maka dibutuhkan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam. Hal ini karena pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang mampu membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, dan juga menumbuhkan hubungan yang harmonis pada setiap manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia pendidikan tentunya memiliki banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Problematika pembelajaran adalah berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit yang dihadapi selama proses pembelajaran berlangsung. Salah satu sekolah di daerah terpencil yang berada di Indonesia yang memiliki permasalahan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu di SMP Negeri 3 Wori, Pulau Mentehage, Desa Tinoko, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Sekolah Menengah Utama Negeri 3 Wori merupakan sekolah satu-satunya yang berada di wilayah Pulau Mentehage, letaknya di Desa Tinoko. Berdasarkan wawancara awal dengan guru pendidikan agama Islam, terdapat beberapa permasalahan dalam proses belajar mengajar, yaitu masih ada siswa yang belum bisa membaca Al-Quran dan menulis tulisan yang berbahasa Arab. Ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan materi dari guru karena siswa sibuk bercerita dengan teman sebangkunya. Ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pendidikan, yaitu ruang kelas khusus untuk belajar PAI yang tidak ada. Kadang mereka belajar di ruangan guru dan di ruang lab. Selanjutnya, rumusan dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana problematika pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Wori, Pulau Mentehage, Desa Tinoko, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Dari pokok masalah tersebut, penulis dapat menarik sub masalah yang akan diteliti, yaitu 1. Bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Wori, Pulau Mentehage, Desa Tinoko, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. 2. Apa kendala dan solusi bagi guru PAI terhadap peserta didik dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Wori, Pulau Mentehage, Desa Tinoko, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu problematika pembelajaran PAI, khususnya sikap peserta didik di SMP Negeri 3 Wori, Pulau Mentehage, Desa Tinoko, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tahun pelajaran 2021-2022 semester 6. Selanjutnya pengertian judul. Yang pertama, problematika. Menurut definisi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam buku yang berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa problem adalah masalah atau persoalan. Kedua, pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk mendidik peserta didik agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, SMP Negeri 3 Wori adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di wilayah Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP Negeri 3 Wori ada kawan-kawan yang pendidikan dan kebudayaan. SMP Negeri 3 Wori beralamat di Minahasa Utara, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. SMP Negeri 3 Wori memiliki akreditasi B. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian 1. Mengetahui bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Wori, Pulau Mentehage, Desa Tinoko, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. 2. Mengetahui apa kendala dan solusi bagi
guru PAI terhadap peserta didik dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Wori Pulau Montehage, Desa Timur, Kecamatan Wori, Kabupaten Bangka Utara. Kegunaan penelitian. Kegunaan ilmiah. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman bagi penulis, dan juga merupakan langkah awal penulis untuk mengkaji problematika pembelajaran PAI di SMP Negeri 3 Wori Pulau Montehage, Desa Timur, Kecamatan Wori, Kabupaten Bangka Utara. Kegunaan praktis. Manfaat penelitian ini diharapkan untuk penulis dan pembaca bisa mengetahui problematika pembelajaran PAI di sekolah agar supaya bisa menjadi bekal untuk mengajar dan mengajar. Penelitian yang relevan. Skripsi yang pertama disusun oleh Ikhwani jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017 yang berjudul Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Solusi yang dilakukan Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Batakalan. Skripsi yang kedua disusun oleh Zahra Tunisa jurusan Pendidikan Agama Islam di Manado tahun 2017 yang berjudul Pendidikan PAI dan Orang Tua dalam Mengatasi Kesehatan Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Manado. Skripsi yang ketiga disusun oleh Semar Iman jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Manado tahun 2019 yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMA YAPI Manado. Ketiga skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang problematika pembelajaran PAI. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya landasan teoritis. Pertama, pengertian problematika. Problematika adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu problem yang berarti soal atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dua, pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya dan rencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. 3. Faktor-faktor problematika pembelajaran PAI. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor peserta didik, faktor pendidik, faktor sarana dan prasarana. Berikut salah satu faktor problem pembelajaran pendidikan agama Islam yang datang dari peserta didik, yaitu peserta didik yang kurang bersungguh-sungguh dalam belajar agama. Maksudnya adalah peserta didik tersebut mempelajari agama bukan untuk membekali dirinya dengan pengetahuan agama sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mempelajari agama hanya untuk mendapatkan nilai. Hal ini akan menjadi masalah pada keberhasilan pendidikan agama, bukan hanya aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi yang lebih penting agar anak didik dapat mengamalkan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikut salah satu faktor problem pembelajaran pendidikan agama Islam yang datang dari pendidik, yaitu kurangnya metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran agama Islam akan menjadi kendala besar yang dapat mempengaruhi prestasi peserta didik. Pendidik sebaiknya tidak hanya terfokus pada satu atau dua metode saja, namun metode yang digunakan harus bervariasi sesuai dengan materi yang diajarkan dalam pembelajaran agama Islam. Karena jika pendidik hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik akan bersifat pasif dalam proses belajar. Dengan menggunakan metode yang bervariasi, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan seru. Selanjutnya, faktor problem pembelajaran pendidikan agama Islam yang datang dari sarana dan prasarana, yaitu seorang guru yang kurang cakap dalam menggunakan suatu alat pembelajaran sehingga pelajaran yang disampaikan tidak dapat dipahami oleh peserta didik. Hambatan yang lainnya terletak pada ruang dan waktu, artinya seorang pendidik kurang mampu menempatkan waktu yang tepat dalam menjelaskan pelajaran. Misalnya pada waktu siang, ketika udara panas, pelajaran yang menguras pikiran tidak tepat untuk diberikan kepada anak didik. Selanjutnya, metodologi penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian.
Tempat penelitian yang diambil penulis ialah SMP Negeri 3 Wori, Pulau Mantehage, Desa Tinongko, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan sejak proposal ini dibuat yaitu kurang lebih 6 bulan. 2. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 3. Jenis dan sumber data. Jenis data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari informan, yaitu kepala sekolah, guru PAI, dan siswa-siswa SMP Negeri 3 Wori. Data sekunder, data yang didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang ada, yaitu dari dokumen-dokumen penting, internet, jurnal, referensi, dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Adapun sumber data yang diambil dari penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. 4. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. 5. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data minus dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perlu setelah terjemahnya, Anda belum langsung masuk pada pendidikan agama Islam masalah satu mata pelajaran. Jadi jangan masuk ke situ, tapi Anda harus mencantumkan pendapat para paham, pendapat Praizihab atau pendapat apa untuk memperkuat ini. Jadi jangan dulu Anda masuk ke situ, ya, supaya ini tidak terkesan bahwa Anda yang menerjemahkan atau menganalisis tentang ayat tadi. Tapi kalau ada pendapat para paham atau siapa saja para ahli yang tentang membahas ayat ini, maka cantumkanlah pendapat para ahli, ya, supaya kelihatannya bagus, bukan dari pendapat saudara tetapi didukung oleh pendapat para paham, siapa yang menjadi rujukan saudara dalam berbuat tentang dalil tadi, yang berbuat penelitian saudara, ya. Kemudian perlu diingat bahwa saya mau klarifikasi dulu, apakah penelitian ini menggunakan pedoman yang mana? Pedoman yang mana? Pedoman yang mana yang digunakan dalam penelitian? Pedoman 2018. Ya, oke. Pedoman 2018, oke. Jadi kita harus konsisten. Kalau memang Anda menggunakan pedoman 2018, silakan Anda menggunakan pedoman 2018. Gitu. Di halaman 4, bukan di halaman 4, ya, ada ya, halaman 4, ada? Sudah lihat halaman 4, ya. Di halaman 4 itu kan ada narasi yang Anda ungkapkan berdasarkan pada realita yang ada terjadi di lapangan, gitu ya. Nah, ini harus ada footnote-nya. Apakah itu berdasarkan observasi, apakah itu berdasarkan wawancara, atau berdasarkan dokumentasi. Karena ini merupakan data empiris, data di lapangan yang menjadi penelitian saudara. Sehingga itu, karena ini adalah menyangkut masalah problematika pembelajaran PAI, saya punya pemikiran bahwa di rumusan masalah, ya, di rumusan masalah itu perlu ditambahkan satu rumusan masalah menyangkut bagaimana proses pembelajaran PAI. Jadi bukan hanya menyoroti, karena di sini kan problematika. Jadi problematika pembelajaran PAI itu bukan hanya disoroti pada peserta didik, tapi harus juga kita meneliti tentang bagaimana guru pendidikan agama dalam proses pembelajaran. Karena di kerangka teori Anda sudah ungkapkan, guru harus siap menyiapkan ini dan lain sebagainya. Nah, makanya di rumusan masalah itu perlu ditambah. 1. Bagaimana proses pembelajaran PAI di SMP itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap peserta didik terhadap proses pembelajaran. Ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti. Tak usah mengikuti, sudah melalui proses pembelajaran itu sudah masuk di situ. Nah, itu yang kedua. Nah, rumusan ketiga itu masuk pada kendala dan solusinya. Jadi ada ketambahan 1 rumusan masalah. Jadi menyoroti itu bukan hanya pada faktor peserta didik saja, tetapi Anda harus masuk kepada bagaimana proses pembelajaran yang dikelola oleh guru PAI sendiri.
sehingga lebih enak melihatnya karena judulnya ini adalah problematika pembelajaran PAI SMP Negeri 3 Polri. Kalau Anda masuk pada problematika pelajaran PAI siswa, nah itu lebih situ. Tapi ini kan problematika yang dihadapi oleh siswa itu, jadi perlu ada menyoroti di guru. Jadi tambahkan bagaimana guru. Apakah guru itu gurunya hanya honorer karena gitu kan? Apakah gurunya hanya karena dia tahu mengaji kemudian dipanggil oleh kepala sekolah untuk mengajar? Itu kan jadi problema juga ya, kayak gitu kan? Atau hanya karena ini di pulau ya, pulau itu ya. Apakah pulau itu hanya karena dia tidak tinggal di pulau itu kemudian datang dengan melalui laut ya, setidak-tidaknya misalnya 1 minggu 1 kali atau 2 kali, itu juga persoalan yang dihadapi oleh, atau memang karena tidak adanya media yang digunakan atau mungkin dan lain sebagainya. Sehingga itu harus Anda masukkan satu rumusan masalah lagi yang berhubungan dengan proses pembelajaran PAI oleh guru sendiri. Jadi ada 3 ya rumusan masalah supaya pembahasan saudara enak ya dalam bab 4 itu. Jadi Anda menyoroti siswa, Anda menyoroti guru, kemudian menyoroti siswanya. Bagaimana proses siswa menerimanya, kemudian yang tadi adalah kendala dan solusinya. Nah, ini yang perlu Anda catat ya, supaya ini saya sudah koreksi di sini, sudah diberikan catatan supaya data empiris yang terjadi itu ditambahkan. Jadi ditambahkan tentang bagaimana guru sih dalam proses pembelajaran, itu data empiris yang diteliti kan? Ya, apakah ada progres atau tidak? Ya kan gitu kan? Nah, itu data empiris yang perlu Anda teliti dan masuk di latar belakang. Ya? Bisa didengar bisa? Ya, bisa. Berikut di pengertian judul tidak terlalu repot, jadi sudah pasti ya. Cuman ada di halaman 8 ya. Anda mendapatkan SMP Negeri 3 Wori itu setidak-tidaknya harus ada footnote-nya di situ. Jadi Anda dapatkan apa dokumentasi atau ini observasi peneliti. Tentunya kalau letak daripada SMP Wori ini, SMP Negeri 3 Wori ini berarti letaknya berdasarkan pada dokumentasi. Nah itu harus ada footnote-nya, lihat halaman 8 itu dijelaskan supaya lebih jelas kan gitu kan? Ya. Jadi nanti ada analisisnya bahwa ternyata di Kecamatan Kabupaten Asal Utara Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki sekolah negeri ya, yang mungkin memiliki berapa guru agama atau berapa jumlah siswa. Itu sebagai analisis saudara berdasarkan pada dokumentasi yang Anda dapatkan di dalam observasi itu. Kemudian karena ini rumusan masalah 3, maka tentunya di tujuan itu harus 3. Ya, tadi untuk mengetahui bagaimana sikap peserta didik, jadi di tujuan itu ada tambah 1 untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran PAI, proses pembelajaran PAI oleh pendidikan agama Islam. Jadi itu ya, jadi di rumusan masalah 3, di tujuan 3, dan nantinya di hasil penelitian kemudian dengan di rumusan masalah 2 yang di kesimpulan 3, di tujuan 1 misalnya. Nah ini juga tidak sinkron. Jadi harus satu benang merah ya antara rumusan masalah kemudian tujuan penelitian dan kesimpulan ya. Ini sudah bagus ya proposalnya. Kemudian penelitian yang relevan, oke, ini sudah bagus ya. Tadi saya kasih seminar proposal juga di MPI. Tidak ada satupun hasil penelitian daripada mahasiswa kakak tingkat mahasiswa yang dicantumkan di situ. Sebenarnya banyak ya karya-karya ilmiah yang sudah masuk di ya alhamdulillah hari ini sudah ambil ya semuanya, hampir semuanya diambil dari alumni sini ya. Nah itu merupakan bagian dari akreditasi juga bahwa referensi atau skripsi yang sudah dibahas itu dijadikan sebagai rujukan juga oleh mahasiswa yang mau ujian. Nah itu di penelitian. Kemudian ini perlu diingat di landasan teori ini sudah bagus ya. Tinggal saya inginkan harus ada analisisnya. Begitu ada footnote ya, harus ada analisisnya. Apa sih kegunaannya sehingga saya mencantumkan ini ya. Jadi harus ada analisisnya supaya tidak terkesan Anda hanya memindahkan dari referensi buku itu pindahkan ke sini kemudian tidak analisis. Jadi biar cuma 3 baris atau 4 baris, yang penting ada analisisnya. Apa manfaatnya sehingga Anda mencantumkan di perangkat teori. Nah ini yang perlu diperhatikan. Seperti contohnya misalnya di halaman 16 itu, coba lihat di halaman 16.
Ada ya? 16. Iya, 16 ada ya? Iya, 16 ada. Nah, itu ada footnote 14 kan gitu kan? Ya, perlu ada analisis sedikit dari penulis, baru masuk pada berikutnya adalah faktor-faktor penyebab problem pada peserta itu. Jadi begitu ya, setiap footnote itu di halaman 14 juga ada apa maksudnya alasan saudara mencantumkan ini, nah gitu kan? Itu di faktor apa namanya? Kalau memang itu nanti dianalisis secara keseluruhan tidak jadi persoalan, yang penting ada analisisnya. Ya. Jangan sampai footnote pindah subjudul lagi footnote sampai masuk pada subjudul tidak ada analisisnya, berarti hanya memindahkan saja atau di situ. Tapi 3-4 baris itu silakan Anda menganalisis sesuai dengan judul, share rumusan masalah yang Anda bahas dalam ya, ini seperti di halaman 21. Anda kan mengakhiri dengan hambatan lainnya. Ya, coba halaman 21 lihat, ini contoh paling komplit ya. 21. Iya, 21. Ada kan? Ada bentuk 20 kan situ. Nah, itu perlu ada analisisnya sebelum masuk pada subjudul misalnya. Ini yang perlu ditambahkan di dalam penelitian. Karena ini melakukan penelitiannya perlu saya sampaikan, ini kan metode pengumpulan data itu kan ada 3, ada observasi, ada wawancara, dan ada dokumentasi. Ya kan? Ada kan? Di bab 3 di halaman 23. Itu nanti saya wanti-wanti di bab 4. Ini harus muncul ya. Di bab 4 itu harus muncul apakah dia melalui observasi, apakah dia wawancara dan dokumentasi. Jangan di bab 3 itu muncul metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Yang ada hanya wawancara toh sampai akhir. Sementara kita di bab 3 mencantumkan ini ada 3. Jadi harus ada ya. Jadi kalau misalnya gini, berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI bahwa proses pembelajaran PAI itu selalu menggunakan misalnya media pembelajaran, misalnya alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran, ya kan? Nah itu kan berdasarkan wawancara kan gitu kan, berdasarkan Anda punya wawancara dengan guru PAI. Nah itu harus dibuktikan benar juga berdasarkan observasi peneliti bahwa guru pada saat proses pembelajaran itu menggunakan alat peraga itu. Kan lain yang saya kemukakan dengan lain juga yang berdasarkan observasi. Sehingga apa yang ada di bab 3 itu terbaca semua, ada dokumen yang digunakan dalam satu penelitian. Oke. Nah itu untuk 3 metode pengumpulan datanya, ada observasi, ada wawancara, dan ada dokumen. Jadi jangan berpikir dokumentasi itu hanya pada arsip, lampiran, foto-foto, bukan. Anda mendapatkan data jumlah siswa, itu kan lihat dari profilnya kan, dari profil sekolah. Itu berarti Anda harus cantumkan footnote-nya 6, yaitu masalah dokumentasi peneliti tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi jangan hanya mencantumkan itu kemudian tidak ada keterangan. Itu mungkin yang sempat di daftar kajian pustakanya sudah bagus, ini samanya sudah bagus ya. Mungkin dari segi yang lain mungkin nanti dibahas oleh komisi 2 ya, berhubungan dengan penelitian. Jadi hanya itu saja, cukup Pak. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Wujud Utama Bapak Dr. Ishak Talibo, Magister Pendidikan Islam, konfirmasinya pada saudari Melan, ya, Melan. Jadi sebentar, kalau ada Melan yang belum paham apa yang disampaikan oleh Wujud Utama, bisa dikonfirmasi yang sebentar di ujungnya. Ya. Baik, selanjutnya saya pindah ke penguji 2 untuk mengkonfirmasi proposal skripsi dari saudari Melan Alwi, Bapak Ilham Shah, Magister Pendidikan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sidang pada hari ini, dan saya hormati Bapak sekaligus pemimpin
ada pun mungkin sedikit masukan dari saya. Seperti yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa masukan termasuk di rumusan masalah. Di sini saya juga membaca latar belakang dari proposal ini. Ada beberapa problem ya yang dijelaskan secara eksplisit, secara jelas dalam latar belakang, yang dimana yang pertama itu berpusat pada siswa. Jadi di latar belakang dijelaskan bahwa siswa tidak bisa membaca Quran pertama, kemudian kedua tulisan bahasa Arab yang istilahnya belum terlalu bagus, kemudian siswa tidak memperhatikan materi pada saat guru menjelaskan, kemudian siswa sibuk bercerita dengan teman sebangkunya pada saat proses pembelajaran, kemudian tidak mematuhi tata tertib ya, kemudian terakhir juga sering datang terlambat. Nah itu problem yang dialami ya, seperti itu dalam setiap mungkin proses pembelajaran yang ada, karena ini informasi yang didapatkan dari guru PAI ya, yang cuma satu-satunya yang ada di sekolah itu. Kemudian juga, nah itu masalah kedua, yaitu guru yang cuma satu. Nah, ada juga masalah ketiga, yaitu sarana dan prasarana, termasuk ruang yang dimana hanya ruang lab yang digunakan sebagai ruangan proses pembelajaran, ya seperti itu. Nah, saya melihat di sini karena judulnya adalah problematika pembelajaran PAI di SMP 3 ya, di rumusan masalah pertama ini yang saya juga mempertanyakan bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Itu maksudnya yang mau dicari ini apanya? Karena problematika peserta didik dalam proses pembelajaran itu sudah dijelaskan di latar belakang. Itu ya, kamu sudah menjelaskan latar belakang sikap-sikap peserta didik seperti itu. Nah, apanya yang kamu cari lagi di sini di rumusan masalah pertama? Sikap suka atau tidak suka peserta didik dalam pembelajaran PAI, atau suka tidak sukanya peserta didik kepada pembelajaran, pada guru PAI bicara mengajar. Ini kan sikap ya, sikapnya bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ini kan berbicara tentang problem. Jadi sikap-sikapnya itu sudah dijelaskan di latar belakang ya. Ada yang malas, ada yang malah bercerita pada saat proses pembelajaran, kan kamu sudah paparkan, dan itu informasi yang kamu dapatkan dari guru ya, guru PAI sendiri ya, sesuai dengan latar belakang yang kamu tulis di sini. Sehingga kalau menurut saya ini sedikit saran bahwa mungkin latar belakang mungkin bisa sebagai tambahan atau bisa nanti dimodifikasi kembali seperti yang dibahasakan oleh penguji pertama. Ya, ada tambahan latar belakang. Kalau saya latar belakangnya ini saya justru cenderung ke nomor 2, yaitu apa kendalanya. Nah, sehingga terjadi problem dalam proses pembelajaran. Apa kendalanya sehingga terjadi problem dalam proses pembelajaran? Masalah dalam proses pembelajaran seperti siswa bolos, ya, siswa terlambat, siswa malas, siswa cerita, ya kan kayak gitu. Nah, saya rasa kalau saya itu yang lebih penting apa kendalanya sehingga terjadi hal-hal yang kamu jelaskan di latar belakang. Kalau kita mengacu kepada standar internasional, ada beberapa standar yang harus dipenuhi ya, supaya proses pembelajaran juga baik. Yang pertama adalah standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana. Nah, itu kamu bahas di latar belakang sarana dan prasarana. Salah satu penyebab proses pembelajaran tidak baik adalah sarana dan prasarana. Itu nanti kamu cari kendalanya sarana dan prasarana. Kenapa sarana dan prasarana di sekolah itu tidak istilahnya tidak baik, sehingga guru hanya mengajar apa masalahnya, apakah tata kelola dana bosnya yang tidak bagus atau anggaran yang ini atau bagaimana, itu yang kamu cari. Kalau saya kendala itu. Kemudian itu masuk pada sarana dan standar pendidik dan tenaga pendidik. Nah, tadi sudah dibahas oleh penguji pertama bahwa ada standar yang dimana jangan sampai guru ini kan standar pendidik dan tenaga pendidik juga mempengaruhi proses pembelajaran. Jangan sampai mungkin gurunya cuma ya tadi dijelaskan bahwa ya cuma disuruh ngajar di situ karena mungkin tidak ada yang mau mengajar karena di pulau, ataukah mungkin proses pembelajaran sehingga siswanya seperti itu tadi yang dijelaskan di latar belakang mungkin karena sertifikasinya tidak dibayarkan misalnya ini salah, ataukah mungkin honornya yang tidak diberikan. Nah itu kan
masuk dalam standar standar pendidikan nasional, yaitu standar pendidik dan tenaga pendidik itu mempengaruhi proses belajar. Jangan sampai itu ya, sehingga mungkin ya berapa kita adu saja. Ya. Itu yang kamu cari. Apa yang menyebabkan salah satunya? Ya, terus juga terakhir di solusi. Jadi kamu bisa buat lagi masalah solusinya. Ketika kamu sudah menemukan problemnya, kan ini kan problematika pembelajaran. Ketika kamu sudah menemukan problemnya, masalah-masalah yang memang betul-betul krusial, yang penting di dalam problem di sekolah itu, nah kamu cari solusi. Solusinya apakah ada solusi misalnya dari sekolah, kepala sekolah, guru atau apa dari problem-problem itu? Ya, jadi kalau menurut saya seperti itu. Kemudian tambahan tadi proposal masalah ketiga seperti itu ya. Terus spasinya bisa nanti diperhatikan, spasi penulisannya yang terlalu spasinya nanti dikomunikasikan lagi, perhatikan lagi spasinya. Yang lain sudah sangat bagus sekali ya, tinggal dikembangkan lagi. Tapi itu sedikit saran dari saya bahwa ada problematika dalam dunia pendidikan itu seperti yang kamu jelaskan latar belakang, seperti siswa, guru, sarana dan prasarana. Ya kemudian itu yang harus kamu cari kendalanya apa, kenapa terjadi seperti itu. Kalau saya sih sarannya seperti itu, nanti dikomunikasikan ke pembimbing penguji supaya proposalnya lebih. Oke, terima kasih. Itu saja masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Ilham Syah, Ustaz Pendidikan. Saya mau tanya nih, Melan paham tadi? Oke. Saya ingin simpulkan ulang dari penjelasan Pak Ilham Syah. Kan ada aturan nasional tentang sarana, ya, ada aturan nasional tentang sarana, tapi realita yang ada di sana itu berbeda dengan aturan nasional. Nah itu yang dijelaskan di dalam latar belakangnya. Begitu juga tenaga pendidik, ya, ada aturan nasional tentang tenaga pendidik. Tapi realita di sana apa sesuai dengan aturan itu atau tidak, itu plus minusnya di latar belakang. Karena ada plus minus di latar belakang itu, maka muncul permasalahan di rumusan dan batasan masalah. Ya. Oke. Selanjutnya saya pindah ke pembimbing 2 sekaligus sebagai sekretaris pada Dewan Ujian Proposal. Silakan. Terima kasih. Melan, Saya kasih besar suara. Melan, Iya Bunda. coba buka halaman 12. Sama sudah? Footnote 8. Lihat, Iya Bunda. coba lihat footnote-nya di bawah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas toh? Ya. Baru coba cocokkan yang di bawah footnote-nya. Footnote. Apa di situ Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 45? Hah? Salah Bunda. Salah. Salah dong. Jadi dia harus Sisdiknas juga, ya? Ya. Saya tidak tahu ini apakah betul isinya ini yang saudara tulis. Nih, proposalnya sudah bagus. Karena pun bisa punya dikasih bolak-balik. Tapi saya akui Pak, dia membimbing rajin sekali, sedikit-sedikit. Bu, membimbing. Belum Pak, kurang sabar napas. Sudah, superbaiki itu yang pertama. Sudah Bu,
Sudah tanda tangan sudah Bu. Ih, sebenarnya luar biasa. Sering diangkat ini. Iya, makanya saya Kalau dia bawa ikan mangai dari Mentehage boleh juga. dan tinggal di hari ke saya buat pos di sini. Podcast di sini ya. Tapi dia sudah bawa satu box bangkai Saya mau usul soalnya. Tapi saya mau di hari. Suntung ya. Sana banyak suntung, Ustaz? Banyak suntung di Mentehage. Banyak. Bagaimana caranya dibuktikan itu bahwa sana banyak suntung? Kalau main darah dulu tuh Hah? Kalau ke laut. Masa tolong? Sudah bagus sekali tentang penulisannya sudah bagus. Jadi tadi saran dari penguji 1, penguji 2 banyaknya, khususnya penguji 1. Ketika sudah ada footnote, pindah ke harus dulu Ananda Melan beranalisis bagaimana tentang pendapatnya apakah saudara setuju atau tidak. Ya, ada argumentasinya di situ Melan ya. Baru pindah ke sub selanjutnya. Bukan sub orang semua kurang memasak ini kemudian. Baru lihat coba di outline-nya ya. Outline. Coba kalau kajian relevannya memang sudah luar biasa. Waktu dia datang bimbingan dia ambil semua Makassar, Aceh, banyak dia bawa. Tapi satu lah, bandara setuju, biar satu, akhirnya muncul, begitu ada usaha. Di mana mau dapat ini yang kajian relevan? Di Perpus. Dia bilang di Perpus, tidak tahu 1 hari atau 2 hari di Perpus, dari pagi barangkali sampai malam, sore, besok sudah datang Bu, sudah, luar biasa. Saya salut, bimbingan kalau begini, sama marah-marah datang. Nah, besok datang lagi. Sudah, saya bilang ini baru kemarin saya hadapi kok dia datang ini lain ada. Tunggu dulu kok, isi belum dulu yang lain. Tapi sama dengan tadi saya istirahat tidur sedikit, dia telepon langsung bangun. Padahal sudah stop bilang mau menguji jam 1, besok telepon lagi 10-20 menit. Jadi itu sarannya ini karena saya sudah banyak bimbingan. Saudara, tolong diperhatikan apa tadi usulan dari mobilisasi dan nanti dibuka ini rekaman, lalu disarankan semua yang saran dari usul dari mobilisasi dan uang, tolong disiap. Lalu saya selaku pemilik uang kepada Dewan Pertama karena sudah lagi nanti saran saya tidak usah terlalu lama di mengendap dan isi, kalau boleh minggu depan sudah selesai, hari Senin sudah ya, supaya selesai Lebaran langsung penelitian. Sebelum Lebaran jadi surat izin penelitian, ya. Begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali pada Ibu Dr. Hayati Minister Islam. Saya coba dibuka, untuk saya dibuka halaman 28. Sistematika pembahasan, ya. Di situ ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori,
Ya, teoritis gitu. Yang pertama itu yang poin A-nya, di sini Anda tulis apa Melan tulis pengertian problematika. Nanti itu diganti dengan problematika pembelajaran. Ya, problematika pembelajaran. Kemudian PNB-nya itu diganti. Di sini Melan tulis pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Nanti diperbaiki menjadi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di dalam problematika pembelajaran dengan pembelajaran pendidikan agama Islam diselit atau dimasukkan tentang standar pendidik dan tenaga pendidik, ya, standar pendidik dan tenaga pendidik. Nanti di situ juga akan muncul standar sarana dan prasarana, supaya antara kajian teori ini dengan hasil penelitiannya itu nanti disesuaikan apa plus minusnya antara kajian teori dengan hasil penelitiannya, gitu, ya. Itu bab 2. Kalau bab 4 itu kan hasil penelitian dan pembahasan, ya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan saya sudah tulis ini. Itu poin A-nya profil lokasi penelitian. Kemudian poin B-nya itu hasil penelitian. Kemudian poin C-nya pembahasan. Yang Melan tulis ini sejarah dan letak geografis SSP, bagaimana sikap. Itu nanti di dalam poin yang poin B dan C itu nanti ada di dalam hasil penelitian dan pembahasan. Di hasil penelitian ada, di hasil pembahasan juga ada. Gitu. Cuma masalahnya tadi dari penguji utama dia menambahkan satu rumusan masalah, berarti nanti akan jadi 3, ya, akan jadi 3 di hasil penelitian, pembahasannya juga 3. Gitu. Kan yang saya maksudkan 3 itu apa? Pembahasannya 3 dan hasil penelitiannya 3. Hasil penelitiannya 3 dan pembahasannya 3, maksudnya begini. Namanya Melan temukan di sana gurunya salah satu faktor, salah satu problematika yang berhubungan dengan guru. Apa yang problematika tentang guru itu? Namanya dia tidak sering muncul ke sekolah, ya, tidak sering munculnya ke sekolah itu nanti dibahas di pembahasan. Apa penyebabnya dia tidak sering muncul di sekolah? Apa faktor karena dia bukan tenaga guru yang PNS atau hanya guru honorer, kan itu akan muncul masalah situ, gitu. Atau karena tempat tinggalnya di Manado sedangkan tempat mengajar di Pulau, gitu. Itu nanti yang dibahas, gitu, ya. Kemudian, nah yang tadi juga dari penguji utama metode pengumpulan data. Masalahnya di sini kan belum ada instrumennya yang saya maksud. Instrumen dari metode pengumpulan data itu kan, metode pengumpulan data menurut penguji utama tadi itu ada 3. Ada observasi, ada wawancara, dengan ada dokumentasi. Observasinya itu harus ada instrumen. Instrumen itu semacam alat yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Umpamanya apa yang dijadikan alat atau apa yang dijadikan instrumen dalam observasi. Apakah ada pedoman observasinya? Apa-apa yang ditanya dalam pedoman observasi itu? Itu yang dimaksud dengan instrumen penelitian. Begitu juga umpamanya wawancara. Apa yang digunakan pada waktu wawancara? Ya, ada kemarin yang saya temukan nih. Ini sekedar informasi kepada yang lainnya. Dia instrumen penelitian yang dia tulis itu adalah pulpen, buku. Itu bukan instrumen, itu bukan instrumen. Gitu. Saya bilang coba analisis, cek ulang di buku pedoman buku pedoman penelitian. Bukan pedoman, tapi penelitian kualitatif dan kuantitatif yang ada. Di situ nanti ada muncul instrumennya apa yang itu pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan rujukan pada waktu kita melakukan wawancara, melakukan dokumentasi. Umpamanya dokumentasinya apa? Kan profil SMP
Tinongko ini, SMP 3 Wori ini, kan nanti ada dokumen yang diambil situ. Bagi apa alat yang Anda gunakan untuk mengambil itu? Apakah Anda foto kah atau bagaimana? Kan itu yang dijadikan rujukan. Jadi ada di situ dokumen pedoman dokumentasi lah gitu. Ya, pedoman dokumentasi. Apa yang Anda jadikan, umpamanya ada dokumentasi tentang kapan berdirinya atau SK tentang pendirian SMP 3 Wori itu yang dimaksud dengan dokumentasi. Jangan bukan foto-foto, Anda foto dengan selfie di situ, itu yang dijadikan. Itu juga sebenarnya bagian juga dari bukti bahwa Anda melakukan penelitian, tapi yang inti di sini yang masalah dokumentasi itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan SMP 3 ya. Saya kira itu, dan catatannya memang ada banyak di sini yang saya tulis, nanti dilihat kembali catatannya. Ya, ada yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya balik ke Dewan Penguji. Mulai dari Pak Ilham, mungkin masih ada yang sudah tahu. Cukup. Pak Penguji 1, Pak Dokter. Ya, cukup. Kemudian Di halaman 2 coba dulu, halaman 2. Halaman 2. Ya. Kan ini kan undang-undang toh. Saudara kutip di Rahmadi. Di bukunya Rahmadi atau skripsi? Skripsi. Ah. Boleh? Ambil undang-undang aslinya. Ya? Nah, yang lainnya di belakang ketika mengutip di undang-undang itu buku aslinya di ya. Bukan, ini kan skripsi yang saudara kutip ini, padahal dia isinya undang-undang. Ya. Oke, makasih. Ini juga saya sambung yang disampaikan oleh Komisi Ketua. Skripsi itu sudah pasti sarjana, tesis, master, magister, kalau disertasi S3. Ini yang tulisin skripsi sarjana, sudah skripsi saja baru koma, bekas tarbiyah dan Palangkaraya. Ini tulis skripsi sarjana. Skripsi itu untuk sarjana, ya. Kalau saya dulu dapat risalah lagi, risalah itu untuk sarjana muda. Jadi dia, ya sarjana muda. Ya, ada risalah, ada skripsi, ada tesis, kemudian ada disertasi. Jadi kalau umpamanya disertasi kemudian ditulis itu lagi dokter, enggak begitu. Ya. Jadi kalau sudah tulis skripsi berarti dia sudah persyaratan lah untuk masuk untuk mendapat gelar sarjana. Ya, saya kira itu tambahannya. Ya. Cukup ya, Saudari Melan. Dan karena sudah ada dari tim penguji juga sudah tidak ada yang mengkonfirmasi, dari Melan juga sudah tidak ada yang dikonfirmasi. Di sini nanti ada diterima ya Pak? Dengan perbaikan, ya. Nggak ditolak ya. Jadi kasih kesempatan 1 bulan. Ya? Melan berapa lama saya perbaiki Melan? Berapa lama memperbaiki itu? Cuma 1 bulan di sini. 1 bulan? Revisi. Iya. Berapa lama? 1 bulan? Ya terlalu lama. Ya besok sudah muncul. Iya. Jangan terlalu lama ya. Oke. Ini dia datang. Bawa 1 box. Saya kira begitu teman-teman Dewan Penguji dan Saudari Melan Arbi. Demikian pelaksanaan seminar skripsi ini yang kita bisa lakukan, dan di ujung dari pertemuan kita hari ini saya berharap apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada, walaupun ini adalah bagian daripada tugas kita sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tapi di balik itu saya berharap ini adalah bagian daripada materi kita di dalam bulan puasa ini, karena kita juga telah menyampaikan apa yang kita miliki kepada Saudari Melan Arbi untuk perbaikan proposalnya. Ya. Demikian seminar proposal skripsi ini yang bisa kita lakukan, dan
mewakili teman-teman Dewan Penguji menyampaikan terima kasih terkhusus kepada Saudari Melan, begitu juga audiens yang sudah hadir di tempat ini. Dan di ujungnya, mari kita tutup seminar proposal skripsi ini atas nama Saudari Melan Arbi NIM 18.2.3.026 dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.